Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami kembali mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami lebih jauh lagi melangkah, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menuntun langkah kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan atau Rema pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-13 dan 14. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 13 dan 14 dengan tema kesombongan membawa kehancuran. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat ke-13 dan 14 di bawah perikop Hizkia dan para utusan dari Babel. Ayat 13, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Jemaat terkasih, ketika kita membaca secara keseluruhan cerita mengenai Hizkia, kita bisa melihat di mana awal mulanya Hizkia hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga boleh melihat di mana Hizkia melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Hizkia sakit. Namun dia meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dia berdoa sehingga Tuhan memberikan dia waktu 15 tahun dan menyembuhkan sakitnya. Akan tetapi kita bisa melihat dalam perikop yang saat ini kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, khususnya di ayatnya yang ke-12 sampai 21. Kita bisa melihat bagaimana sifat manusiawi Hizkia pada akhirnya lambat laun seiring berjalannya waktu dapat terlihat dengan sesungguhnya. Kita melihat di mana pada saat itu Hizkia kembali menyombongkan dirinya kepada para utusan dari Babel. Dia berpikir bahwa segala yang dia miliki itu patut ditunjukkan kepada setiap orang. Kita juga dapat kembali melihat di mana Hizkia mencoba memperlihatkan apa yang dia miliki, atau secara langsung ingin memperlihatkan apa yang sudah ia capai selama ini. Namun ketika kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sangat tidak menyukai yang namanya tinggi hati atau kesombongan. Untuk itu ketika kita membaca lebih lanjut dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan kembali berpesan kepada Yesaya bahwa
suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istananya Hizkia dan yang disimpan oleh nenek moyangnya sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Hal terpenting yang kita pelajari adalah bagaimana sikap hati kita sebagai orang percaya. Seringkali kita berpikir bahwa kita dapat mencapai segala sesuatu atas dasar kerja keras kita ataupun atas dasar karena keluarga kita dan apa yang telah mereka lakukan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang kita terima saat ini. Namun percayalah bahwa sesungguhnya apa yang kita capai, apa yang kita peroleh, baik itu kedudukan atau bahkan setiap harta benda yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang ingin memberikannya dan menitipkannya kepada kita. Untuk itu, kita boleh belajar dari kisah Hizkia pada pagi hari ini, di mana kehidupan yang benar di mata Tuhan tidak hanya selalu terus memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan saja, tetapi kita pun juga harus memperhatikan kehidupan kita dengan sesama. Kita juga harus memperhatikan bagaimana kita bersikap saat kita menjalani kehidupan. Dan kita harus senantiasa menjaga hati kita. Karena apa? Karena ketika hati kita mulai melihat atau memiliki keinginan untuk memperlihatkan segala sesuatu apapun yang kita capai kepada orang lain, maka itu akan menyedihkan atau bahkan menyakiti hati Tuhan. Tuhan saja Sang Juru Selamat tidak pernah menyombongkan dirinya, apalah kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar bahwa pencapaian yang kita miliki, kesembuhan yang kita miliki atau kita dapatkan, itu semua berasal dari Tuhan. Dan baiklah kita mulai saat ini memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan menjaga tetap hati kita untuk senantiasa memahami dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kehidupan kita tidak akan berada pada kehancuran, karena yang menjadi penyebab utama kehancuran adalah kesombongan. Mulailah kikis kesombongan dan tinggi hati itu dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita miliki dapat kita pergunakan untuk memberkati orang lain. Bukan supaya nama kita dipermuliakan, melainkan Tuhan yang dipermuliakan. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami, orang percaya, hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Bapa untuk senantiasa memiliki hati yang terus mengintrospeksi diri kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan Engkau. Dan biar kiranya kami mampu untuk terus mengikis kesombongan hati kami, karena kami tahu segala yang kami miliki adalah berasal daripada-Mu. Ajari kami juga untuk mempergunakan segala sesuatunya untuk memberkati orang lain, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu
dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.